Baik, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan, baik saudara yang ada di ruang gereja maupun mengikuti melalui live streaming, melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan belajar sabda-Mu, firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu yang kudus dan yang menguduskan, dan firman-Mu yang tidak pernah berubah di tengah-tengah situasi dunia yang serba berubah-ubah. Sebaliknya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan banyak orang dari zaman ke zaman. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan kitab suci Tuhan untuk mengerti sabda-Mu dan lebih penting menjalannya agar kehidupan kami yang penuh dengan kesusahan, kesukaran dewasa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila kami punya konsep yang benar tentang Tuhan dan punya konsep yang benar tentang penyertaan Tuhan dalam segala kesulitan dan pergumulan hidup kami. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman Tuhan, memberkati dan siapkan hati sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan, dan benih itu tertanam, bertumbuh bahkan berbuah dengan berlipat kali ganda. Bersiaplah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada badan pengurus jemaat dan hamba Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepada saya pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita dalam ibadah ini. Saudara, kita akan merenungkan suatu tema penting yang ditetapkan oleh gereja, yaitu berjalan bersama Tuhan di masa sukar, terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Seharusnya saya membaca semua ayat, tetapi mungkin ada beberapa ayat yang saya lewatkan karena waktu. Ya, Habakuk pasal 3 ayat pertama berbunyi demikian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, Selah. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Berikutnya saya membaca ayat yang ke-12. Dalam kegemaran engkau melangkah melintasi bumi. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Untuk meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Pasal 3 ayat 15, dengan kudamu engkau menginjak laut, timunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi.
Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca sabda Tuhan dan mengerti apa yang dibaca. Dan lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama Tuhan di masa yang tenang, hidup yang lancar dan menyenangkan, tidaklah sulit, saudara. Rumah tangga yang selalu rukun, anak-anak yang selalu hormat dan taat orang tua, bisnis lancar, karir makin meningkat, adalah mudah bagi kita untuk berkata, oh, God is good. I do believe in God. Oh, Tuhan itu begitu baik dan amat baik, dan saya sungguh percaya kepada Tuhan. Gampang mengatakan seperti itu. Artinya kita memiliki alasan untuk yang masuk akal untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun dalam realitanya, hidup ini tidak selalu lancar, saudara-saudara. Ada banyak kesulitan, tantangan, dan pergumulan yang dialami. Bahkan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan bila itu terjadi, saudara-saudara, bagaimana sikap dan respons kita sebagai orang yang percaya? Dan itu sebabnya tema khotbah berjalan bersama Tuhan di masa sukar itu sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Mulai dengan latar belakang lebih dahulu dari kitab Habakuk ini. Saudara-saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang tinggal di Yehuda selama masa pemerintahan Raja Yoyakim. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 23 dan 24. Habakuk itu bernubuat di antara jatuhnya Niniwe, ibu kota Asyur, pada tahun 1612 sebelum Masehi, dan serbuan ke Babelonia, dan serbuan Babel ke Yerusalem pada tahun 588 sebelum Masehi. Dengan keadaan Asyur yang kacau balau, yang lemah, maka Babel itu menjadi negara yang besar dan berpengaruh pada saat itu. Nah, bila kita membaca kitab Habakuk, saudara, maka pasal 1 dan 2 itu berisi keluhan atau pertanyaan Habakuk kepada Tuhan tentang situasi yang ada ketika itu. Ketika Habakuk merasa galau, dia membawa kegelisahan itu langsung kepada Allah. Setelah mendapatkan jawaban dari Allah, dia meresponi dengan doa yang penuh dengan iman. Itu dalam pasal 3 yang kita baca tadi. Bagian Alkitab yang kita renungkan pada hari ini. Saudara, poin pertama, pertanyaan Habakuk terkait dengan kondisi sosial dan rohani bangsa Yehuda yang sudah rusak ketika itu. Perhatikan ayat 1-4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya, dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Perhatikan ada beberapa kata yang digunakan di situ. Penindasan, kelaliman, aniaya, perbantahan, pertikaian, keadilan muncul terbalik. Ini adalah terminologi untuk menggambarkan betapa rusaknya kehidupan moral dan rohani bangsa Yehuda ketika itu. Dan Nabi Habakuk berseru, berapa lama lagi Tuhan kondisi seperti ini? Saudara, bagusnya ketika menghadapi masalah yang pelik di dalam hidupnya, Habakuk itu langsung berseru kepada Tuhan. Bukan cari dukun, bukan kepada orang pintar, bukan kepada orang yang memiliki pengaruh politik dan militer, enggak. Saudara, mari kita belajar dari Habakuk datang berseru kepada Tuhan saat menghadapi kondisi yang sulit dalam hidup kita. Karena segala sesuatu itu ada di dalam kendali atau kontrolnya Tuhan. Yang kedua,
Kita melihat jawaban Tuhan terhadap Nabi Habakuk. Pasal 1 ayat 5 dan 6 berkata begini. Lihat, di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaannya. Saudara, di sini Tuhan memberitahukan kepada umatnya melalui Nabi Habakuk bahwa invasi Babilonia ke Yehuda atau Yerusalem adalah Tuhan yang menyuruhnya. Menyuruh bangsa Babel menyerang Yehuda, menawan orang-orang Yehuda ke Babilonia. Dan itu terjadi merupakan penghukuman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang tidak setia dan berontak kepada Tuhan, termasuk dosa penindasan, kelaliman, aniaya yang disebut dalam pasal 1 ayat 2-4 yang kita baca tadi. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa kafir menyerang dan menawan umatnya. Sehingga penghancuran Yerusalem dan penawanan umat Tuhan ke Babilonia itu bukan karena Tuhan tidak sanggup melindungi umatnya, enggak. Tetapi Tuhanlah sendirilah yang mengizinkan itu dan memakai bangsa Babel. Itu sebabnya dalam ayat ke pasal 1 ayat 6 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Kasdim adalah nama lain daripada Babel. Bangsa yang garang dan tangkas itu. Tuhan dengan kasih dan anugerahnya telah sedemikian rupa memilih bangsa Israel, bangsa Yehuda melalui Abraham, lalu melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan mujizat yang dahsyat dan mengagumkan. Menuntun mereka selama 40 tahun di padang gurun sampai masuk tanah Kanaan. Kurang baik apa Tuhan sama bangsa Israel? Namun seperti pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Atau kebaikan Tuhan itu dibalas dengan kejahatan bangsa Israel. Sehingga Tuhan memakai bangsa Kasdim, bangsa Babel, untuk menghukum umatnya. Sudah kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan mengulangi kesalahan umat Tuhan dalam masa perjanjian lama. Tuhan Yesus sudah sedemikian rupa memberkati dan mengasihi kita. Bahkan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Maka seharusnya kita semakin setia kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, doa Nabi Habakuk. Saudara-saudara, setelah mendapatkan jawaban dari Tuhan atas pertanyaannya, maka dalam pasal 3, Habakuk berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata isi doanya itu bukan meminta dan memohon, tetapi mengakui akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Serta suatu tekad untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam situasi yang sulit. Misalnya, kita melihat bagaimana pertama, Habakuk kagum dan hormat kepada Allah. Kalau kita membaca Habakuk pasal 3, 1-16 tadi, maka di situ berisi puisi. Bagaimana Habakuk kagum dan akan keagungan dan kebesaran Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Sehingga dalam ayat yang ke-15 Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Oh, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang dan akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Pengenalan Habakuk akan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat membuat Habakuk tidak kaget dengan serangan Babel ke Yerusalem. Karena semuanya itu atas kendali dan izin Tuhan. Yang kedua, tetap setia dalam kondisi yang sulit. Itu terjadi, itu yang ada pada diri Nabi Habakuk.
Ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, pernahkah saudara mendengar ada orang berkata, kalau Tuhan memberkati usaha saya, saya akan makin percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya dari penyakit yang saya derita, saya janji ikut Tuhan. Kalau Tuhan beri jodoh buat saya mau percaya Tuhan. Beda sekali dengan Nabi Habakuk. Bukan kalau, tetapi sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Meskipun usaha pertanian gagal total, dan usaha peternakan juga gagal total, kondisi ekonomi dan finansial memburuk, itu tidak akan membuat saya Habakuk meragukan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Sikap iman seperti ini yang Tuhan harap ada di dalam diri setiap orang percaya. Dan saya berharap juga ada di dalam diri anggota jemaat GKI Teluk Gong. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menelan banyak korban jiwa, lebih 4 juta orang di seluruh dunia yang meninggal. Ada orang Kristen. Bagaimana sikapnya? Orang Kristen tetap konsisten percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu kita senang ketika mendengar seseorang yang mengalami mujizat Tuhan, sehingga imannya makin dikuatkan. Kita senang kalau ada orang bersaksi dapat berkat ini dan berkat itu. Kita senang mendengar orang mengalami kesembuhan ilahi yang luar biasa. Itu salah satu berkat Tuhan. Tetapi jauh lebih powerful kesaksiannya ketika seorang bersaksi. Meskipun usaha saya bangkrut, meskipun penyakit tidak kunjung sembuh, meskipun orang yang saya kasih meninggal dunia, saya tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang lebih powerful. Saudara-saudara, kepergian Semu Mary tanggal 10 Mei 2021 yang lalu membuat saya dan anak kami Cynthia dan Webster sangat terpukul secara manusia. Lebih-lebih Semu ingin sekali melihat anak kami Webster menikah di tahun ini rencananya. Dan ingin melihat anak kami Cynthia bisa selesai kuliah di saat malang. Namun itu semua tidak tercapai, tidak terjadi. Namun satu hal yang saya bersyukur, saya dan anak-anak saya tidak pernah meragukan Tuhan, apalagi mempersalahkan Tuhan dalam situasi yang dialami. Karena Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga berkuasa mengambil hidup itu. Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup manusia. Tidak ada yang salah. Banyak misteri dan tidak perlu kita meragukan Tuhan. Contoh penyertaan Tuhan lain, Bapak Ibu sekalian, tanggal 20 Februari yang lalu saya mengalami tabrakan lalu lintas. Kan aneh.
di kompleks Glodok Plaza yang sepi, ya, pintu gerbang juga belum buka. Biasanya saya jalan pagi dalam kompleks itu, masuki putaran ketiga, tiba-tiba saya ditabrak dengan kencang dari belakang oleh mobil BMW. Sampai saya terpental, terjungkal, tersungkur, ya, kaki, tangan, luka-luka, dan siku, lutut. Yang parah adalah kaki saya sebelah kanan karena bengkak dan hitam akhirnya. Saudara, saya bersyukur oleh peristiwa itu. Kenapa? Satu, Tuhan pelihara nyawa saya. Yang kedua, ya, satpam itu mungkin banyak sekali, 7-8 orang barangkali, langsung berkerumun dan menolong saya, mengangkat saya, bawa ke mobil orang yang menabrak itu, dan langsung bawa ke rumah sakit Pusada. Dan sampai di sana diperiksa, didiagnosa oleh dokter, katanya memang hanya luka lecet-lecet, benturan memang parah. Saudara, waktu di rongsen, tidak ada satu tulang yang retak, apalagi patah. Kepalanya juga, saya juga aman. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, saya melihat perlindungan penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau tidak, saudara tidak masuk akal. Tempat sepi, jalan juga lebar, kok ditabrak dari belakang itu loh. Tapi Tuhan izinkan itu, dan Tuhan menyatakan perlindungan penyertaannya, dan saya masih bisa hidup. Tuhan izinkan saya hidup, berarti Tuhan punya maksud bagi saya untuk misi dalam dunia ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya bersyukur, ya, kesehatan saya mulai pulih. Terima kasih jemaat yang mendoakan, peduli, memberikan obat-obatan, ya, termasuk ketua majelis GKI Tulungagung, kirim uang dan berdoa dan sangat membantu. Sehingga luka-luka saya mulai kering, masih ada di dada masih sakit, dan punggung belakang kalau batuk atau bersitus nyeri, tapi sudah mulai baik. Saudara, apakah dalam keadaan yang menyenangkan saja kita bersyukur? Enggak. Saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan di masa sukar tidak berarti bahwa Tuhan selalu mengatasi kesukaran yang kita alami. Tuhan yang Maha Kuasa pasti sanggup menolong, itu pasti enggak diragukan. Tetapi Tuhan yang berdaulat bisa saja membiarkan umatnya mengalami kesukaran, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya untuk menghadapi kesukaran yang Tuhan izinkan. Sehingga orang Kristen yang sehat dan kuat adalah baik sakit atau sehat, kaya atau miskin, sukses atau gagal, konsisten ikut Tuhan. Itu iman yang stabil. Mengalami mujizat pertolongan Tuhan memang adalah satu hal yang bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup manusia dalam kesukaran. Tetapi menjadi orang Kristen yang tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar, itu juga bentuk penyertaan Tuhan. Betul kesukaran ada, tapi Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi kesukaran tersebut. Hanya ada dua kemungkinan. Sikap kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan yang ada, termasuk pandemi COVID-19. Mundur dan tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, atau justru iman semakin teguh dan hidup semakin mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi kesadaran bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam kesukaran itu yang menguatkan kita. Diceritakan seorang anak bepergian dengan ayahnya. Ini di luar negeri. Mereka naik kereta api. Ketika kereta itu masuk dalam terowongan yang gelap, mungkin tidak lampunya di terowongan itu mati barangkali. Anak itu berteriak, "Papa!" Papanya cepat-cepat merangkul anaknya dan berkata, "Tenang, nak. Papa ada bersamamu. Jangan takut." Setelah dia tahu ayahnya ada bersama dengan dia dan anak itu menjadi tenang. Keadaan masih sama. Kereta masuk dalam terowongan yang agak gelap. Kondisi tidak berubah. Tetapi kesadaran akan kehadiran papanya membuat dia tenang. Demikian juga di dalam kita berjalan di dalam dunia dengan yang gelap dan menakutkan ini.
meskipun keadaan belum berubah, sikap kita dalam menghadapi masalah itu berubah. Dan kesadaran akan kehadiran Tuhan, Immanuel itu, membuat kita kuat dan tenang dalam menghadapi semua kesukaran dalam hidup ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan sabdamu, hamba terbatas untuk menjelaskannya. Bila Roh Kudus menolong kami menangkap pesan firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami dalam segala kesukaran kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bela ya Tuhan, apa yang kami alami tidak membuat kami mundur, melainkan membuat kami makin bergantung, berharap kepada Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus sebentar, mengenang cinta kasih Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Anggur melambangkan darah-Mu, dan roti melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, menanggung dosa dan salah kami. Dan setiap kami yang menerimanya, menerima dengan penuh penghayatan, menghargai pengorbanan Tuhan, dengan lebih setia kepada Tuhan, bahkan mau berkorban bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu, bersyukur atas firman-Mu, dan siapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Di nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup dan berdoa. Amin.